Besok aku akan mati. Maka sekarang harus kubuang beban yang menghimpit jiwaku ini. Untuk peristiwa yang amat ajaib yang terjadi dalam rumahku dan hendak aku paparkan ini, aku sama sekali tak berharap kalian akan mengerti. Gila rasanya berpikir seperti itu. Aku saja tak mengerti, aku saja tak percaya dengan apa yang indera aku rasakan. Peristiwa ini telah mewujudkan hati, menganiaya, bahkan sampai memusnahkan diriku. Aku sama sekali tak bermaksud untuk menafsirkannya. Percuma rasanya, hanya kengerian yang timbulkannya padaku. Aku berharap suatu hari nanti akan ada seorang pemikir yang handal dan pandai, yang dapat menafsirkan semua peristiwa aneh ini dengan masuk akal, supaya nanti yang ia lihat adalah runtutan sebab akibat yang lumrah. Sedari kecil, aku terkenal sebagai anak yang baik dan berperi kemanusiaan. Aku juga terkenal suka memelihara banyak hewan. Beruntungnya orang tuaku mengizinkanku untuk memelihara berbagai hewan di rumah. Bagiku, tak ada yang lebih menyenangkan daripada mengelus dan memberi mereka makan. Tabiat ini tumbuh sampai aku dewasa. Aku merupakan seorang lelaki beruntung karena aku boleh menikahi seorang perempuan yang memiliki kegemaran yang sama dengan diriku. Kami menghabiskan banyak waktu untuk memelihara banyak hewan. Kami memelihara burung hantu. Dogi. Kami memelihara anjing yang manis. Kami juga memelihara kelinci, ikan mas, seekor monyet kecil, dan yang terakhir merupakan hewan yang besar dan amat cantik. Ia adalah seekor kucing hitam dengan kecerdasan yang mengagumkan. Pluto, demikian namanya. Walaupun dengan kecerdasan dan kecantikannya ini, hal ini tak membuat istriku luput dari tahayul yang mengatakan bahwa kucing hitam merupakan juru tenung yang sedang menyamar. Bukannya aku percaya, tapi aku hanya teringat oleh iwalnya. Pluto merupakan hewan kesayanganku. Aku sendirilah yang memberi Pluto makan setiap harinya. Pluto adalah teman bermainku. Namun, ia selalu mengikutiku kemanapun aku pergi. Ia mengikutiku di dalam rumah. Ia mengikutiku di teras. Bahkan, aku harus dengan susah payah untuk mencegahnya mengikutiku di jalanan. Dan kejadian ini berlangsung selama bertahun-tahun. Namun harus kuakui dengan malu bahwa perilakuku mengalami perubahan yang mendasar ke arah yang buruk. Hal itu disebabkan oleh kegemaranku minum minuman keras. Setiap hari aku merasa murung, lekas marah, dan tak pernah lagi memikirkan perasaan orang lain. Istriku lah yang akhirnya menjadi korbannya. Pak, dikurang-kurangin tau Pak minum-minuman kerasnya. Itu tuh gak baik Pak buat kesehatan. Udah ya, sini Mama ambil ya minumannya ya Pak ya. Dasar wanita ikut campur. Kau tahu apa sih memangnya? Hah? Penyakitku kian hari kian memburuk. Sampai-sampai Pluto lah yang akhirnya menjadi korbannya. Pada suatu malam, tatkala aku pulang dengan sangat mabuk, aku menganiaya Pluto.
Pluto, mana kau? Sini Pluto. Di tengah kebingungannya dan kegusarannya menghadapi diriku, ia melukai tanganku dengan giginya yang tajam. Hal ini membuatku ngamuk. Lantas, ku ambil pisau. Dengan dingin, cungkil matanya sebelah. Matanya bolong satu. Pluto. Saya udah tak bodoh. Lantas keesokan paginya, aku lekas sadar dan siuman. Betapa kagetnya diriku ketika aku mengetahui bahwa aku telah menganiaya Pluto. Aku merasa sangat berdosa. Kejahatan apa yang telah aku lakukan semalam? Tapi sayangnya penyesalanku tak berlangsung lama. Aku lekas mabuk lagi dan lupa atas semua kejahatanku. Awalnya kebencian Pluto pada diriku membuat aku amat sedih. Tapi lama-kelamaan rasa sedih itu tersisih oleh kekesalan yang begitu mendalam. Hingga pada suatu pagi kebinatanganku pun datang. Ku ambil binatang itu, ku kaitkan tambang pada kuduknya. Lalu ku gantung dia pada ranting pohon di taman sebelah rumahku. Tapi ku gantung dia dengan air mata yang mengucur. Ku gantung dia dengan penyesalan di dadaku. Tapi ku lakukan itu sebab ku tahu bahwa binatang itu telah berbuat kejahatan yang begitu besar. Sampai-sampai ku berani untuk mempertaruhkan sukmaku. Bahkan Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang tak mampu untuk memaafkan. Pada malam hari terjadi kekejamanku tadi. Rumahku terbakar, kira-kira di rumahku menyala-nyala. Seluruh rumahku habis dimakan api. Seluruh kekayaanku ludes, dan aku pun harus dipertemukan pada keputusasaan. Keesokan hari, setelah kebakaran itu terjadi, aku pun menghampiri puing-puing rumahku. Semuanya runtuh tak tersisa, kecuali satu tembok yang masih berdiri. Kemarin di situ bersandar ranjangku di bagian kepala. Tapi di tembok itu banyak sekali manusianya. Karena penasaran, langsung ku hampiri. Permisi. Dengan terkejut, kusaksikan pahatan yang terpampang besar di tembok rumahku. Seekor kucing besar yang siluetnya amat detail, persis seperti Pluto, dengan tambang di bagian lehernya. Hal itu membuatku ngeri setengah mati. Oh ya, tapi aku teringat kemarin ketika ku gantung kucing itu. Ku gantung dia di taman sebelah rumahku. Pastilah ketika kebakaran terjadi, maka taman itu diramaikan oleh manusia. Ya,
Dan pastilah ada yang memotong tambang tersebut, lalu melemparkan mayat kucing itu ke dalam kamarku untuk membangunkanku. Begitulah gambaran yang aku dapatkan yang dibuat dari kapur panas oleh amoniak mayat si kucing. Walaupun penjelasanku sedikit menenangkan hati, tapi aku tetap merasa gusar. Aku pun seperti merasa dihantui oleh binatang itu. Tapi tak semuanya itu benar. Aku hanya dapat bersedih atas kepergian binatang itu. Pada suatu malam, aku sedang berada di pondok yang terkenal buruk. Sampai aku melihat suatu bayangan aneh yang ada di atas nampan tua. Karena penasaran, lantas ku hampiri bayangan tersebut. Betapa terkejutnya aku ketika aku menemukan bahwa bayangan ini adalah seekor kucing. Seekor kucing yang besar. Mirip sekali seperti Pluto kecuali suatu hal. Pluto tidak memiliki sehelai pun bulu putih pada bagian tubuhnya. Sementara binatang ini punya belang putih di sekujur bidang dadanya. Aku pun langsung jatuh cinta pada binatang ini. Dan aku pun langsung membawanya pulang. Dan sesekali di dalam perjalanan, aku pun membungkuk dan mengelusnya. Sesampainya di rumah, binatang ini langsung menjadi kesayangan istriku. Namun semuanya tak berlangsung dan berjalan sesuai rencanaku. Lama-kelamaan, kesukaan yang terus terang pada diriku malah membuatku muak dan jengkel padanya. Hingga kekesalan itu bertumbuh menjadi kebencian yang berkobar-kobar. Ingin rasanya untuk kubunuh binatang itu. Tapi masa laluku mencegahnya. Aku pun takut dan malu. Sehingga perlahan-lahan ku hindari pertemuan dengan binatang itu. Tapi anehnya adalah makin ku benci dia, makin sayang dia padaku. Binatang ini menunjukkan kepatuhan yang amat tidak masuk akal. Ketika aku sedang duduk, ia lompat ke bagian pahaku. Pada saat ketika aku berjalan, ia mengikutiku dekat dengan kakiku. Sekali rasanya ku aniaya binatang ini, tapi tak bisa. Aku terus dihantui oleh masa laluku. Ya, aku takut. Tapi aku bingung bagaimana cara mendeskripsikannya. Aku juga malu. Aku malu, bahkan di dalam sel penjara ini aku merasa malu. Aku takut sekaligus malu terhadap masa lalu. Momok itu terus menghantuiku hari demi hari. Andai kata bisa aku bunuh binatang itu pada saat itu. Tapi yang ada malah kobaran ketakutan. Tali gantung, lambang hasaban dan ajal. Binatang itu, momok siaran itu, tak pernah membiarkanku sendiri baik siang maupun malam. Ia tak membiarkanku untuk beristirahat pada malam hari. Pada malam hari dapat kurasakan nafasnya, kurasakan tubuhnya yang melingkari tubuhku. Ia berjalan-jalan di atasku. Tak pernah ada manusia mengalami siksaan yang melimpah-limpah disebabkan oleh binatang tak berakal yang jenis aku bunuh dengan acuh. Karena tekanan ini, hilanglah seluruh kebaikan yang ada dalam tubuhku. Yang tersisa adalah kejahatan dan kekejian. Sekarang aku benci atas seluruh umat manusia. Dan yang menjadi korban adalah istriku. Pada suatu malam, aku menemaninya untuk turun mengambil peralatan di kolong rumah. Pada saat turun tangga, binatang itu mengikutiku. Dan ia membuatku tergelincir. Hal itu membuat aku naik darah. Lupa atas seluruh ketakutan yang menghantuiku. Langsung ambil golok dan kutunjukkan pukulan yang amat keras padanya. Mari kau. Namun pukulanku ditahan oleh istriku. Pelerain ini membuatku ngamuk lebih dari setan.
Aku pun sampai menguburkan golokku ke kepalanya. Istriku jatuh, mati tersungkur tanpa merintih. Ma, bangun, Ma. Apa yang harus kulakukan sekarang? Harus kuapakan mayat ini sekarang? Aku pun mencari cara untuk menyembunyikan mayat ini. Kukaji berbagai pertimbangan. Bagaimana kalau mayatnya aku masukkan dalam peti, lalu kubiarkan saja ia dibuang di sungai? Tidak mungkin. Pastilah hal itu akan diketahui oleh tetangga. Ya, akhirnya aku menemukan jalan yang paling jitu. Akan kutanam mayat istriku pada tembok. Ya. Maka dari itu, tembok kolong rumah adalah tempat yang terbaik. Aku dapat dengan mudah mengeluarkan batu bata dalam tembok tersebut. Karena temboknya belum kokoh dan belum mengeras. Lalu kusodorkan mayat istriku ke dalam tembok tersebut dan kututup kembali dengan batu bata. Lalu setelah itu kubeli kapur serta pasir untuk membuat ramuan yang tak jauh beda rupanya dari yang lama. Kuracik ramuan tersebut dengan baik dan teliti. Lalu ku tembok hasil kerja kerasku dengan rapi. Aku pun bangga sekali dengan hasilnya. Rasanya tak mungkin bila ada yang dapat menemukan mayat istriku. Lantas ku cari lagi si momok itu. Tapi ia tak pernah lagi menunjukkan batang hidungnya di rumahku. Hal ini membuatku merasa merdeka. Sempurnalah bahagiaku setelah kepergian si momok itu. Hari pertama, kedua, dan tiga berlalu. Aku dapat tidur dengan nyenyak. Sampai pada hari keempat, datanglah polisi. Namun aku tak takut, karena mereka tak mungkin menemukan mayatnya. Lalu, setelah mereka hendak ingin pulang, aku menyampaikan beberapa patah kata. Tuan, ini merupakan rumah yang sangat baik konstruksinya. Rasanya tak mungkin bila rumah ini akan runtuh bila ada gempa. Tuan perhatikan ya. Lantas aku dijawab oleh teriakan sayup terputus-putus seperti suara teriakan anak kecil. Lantas melantang menjadi cerita yang amat besar dan tak putus-putus. Cerita yang terlontar dari neraka. Aku tak bisa mendeskripsikan bagaimana perasaanku pada saat itu. Lalu kusaksikan lusinan tangan yang membongkar tembok rumahku. Di situ berdiri mayat istriku. Dan di atasnya duduk binatang menjijikan itu dengan mata menyala-nyala dan mulut menganga. Binatang itulah yang membuat aku menjadi pembunuh. Dengan hianatannya yang disampaikan, dihantarkannya lah aku pada Algojo.